Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qadha bidhillati wal hawani liman asah wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah dan segenap pemirsa TV 9 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Berkah rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan amalan salihah. Salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan berzikir, berdoa dan mengaji bersama. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanggungan hutang dan janji diberikan kemampuan membayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, musallin, qanitin, taibin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sampai pada bab penghormatan kepada Nabi, keluarga Nabi dan para sahabatnya. Bapak-bapak, cinta enggak dengan Nabi, Pak? Cinta enggak dengan Nabi, Pak? Dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah Nabi yang terakhir. Khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para bapak, para ibu, Nabi itu sangat mencintai kita. Nabi Muhammad itu sangat mencintai umatnya. Banyak bukti-bukti Nabi Muhammad itu mencintai umatnya itu. Di antaranya ketika Nabi Muhammad itu akan menghembuskan nafas terakhir, Siti Fatimah putrinya mendampingi beliau. Lisan yang mulia Nabi Muhammad di samping tentu bersyahadat kepada Allah, menyebut asma Allah, ada bisikan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, didengar oleh Siti Fatimah putrinya. Apa? Ternyata beliau itu mengucapkan kalimat ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Subhanallah. Itu bukti cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, yang diingat bukan hartanya,
bukan istrinya, bukan jabatannya, tapi yang diingat kita, ummati, ummati, ummati. Dan ini bukan basa-basi, benar. Apa maksudnya? Tolong ya Allah umatku ini dijaga ya Allah, diselamatkan umatku ya Allah. Enggak rela umatku ini ada yang masuk neraka. Yang diinginkan oleh Rasulullah, kita semua menjadi orang yang ahlul jannah, masuk surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dengan demikian cintanya Nabi Muhammad ini harus kita balas. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dari itu Nabi Muhammad dawuh, Bu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Artinya para ibu-ibu, boleh dengan cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, cinta pada orang tua, tapi kecintaan kita jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa barik Muhammad. Cinta, cinta. Bu, pernah jatuh cinta? Pernah? Jujur Bu, dulu pernah jatuh cinta? Cinta. Apa cinta itu, Bu? Terbayang-bayang? Wah, cinta terbayang-bayang di mata. Siang gak enak makan, malam gak enak tidur, ingat di kausai. Cinta. Nah, kita juga kepada Nabi itu harus cinta. Cinta itu ada 3, Pak. Ada al-hubbut tabi'i, ada al-hubbul syaitani, ada al-hubbus syar'i. Cinta itu ada al-hubbut tabi'i, cinta yang bersifat insting manusia. Naluri manusia cinta. Cinta kepada tanaman, cinta kepada miliknya, cinta kepada orang lain. Itu secara tabiat, insting manusia cinta. Oleh Allah diberikan cinta benci, itu insting. Itu naluri. Hidup tanpa cinta bagai taman. Cinta itu ada al-hubbut tabi'i, cinta yang bersifat insting manusia. Naluri manusia cinta. Cinta kepada tanaman, cinta kepada miliknya, cinta kepada orang lain. Itu secara tabiat, insting manusia cinta. Oleh Allah diberikan cinta benci, itu insting. Itu naluri. Hidup tanpa cinta bagai taman. Cinta. Yang kedua ada al-hubbus syaitani atau al-hubbus syahwati. Nah, kalau sudah cinta dibarengi dengan syahwat, digoda setan, itu cinta. Tapi cinta yang syahwat, cinta yang digoda setan. Ini adik-adik remaja cinta dengan si dia.
malam minggu apel, terus berdua-duaan, terus kira-kira kalau berdua-duaan apa yang dikerjakan adik-adikku sekalian? Main dakon? Apa? Digoda setan kalau sudah berdua-duaan. Yang ketiga itu setan. Akhirnya akibat itu karena katanya cinta. Sampai ada hari cinta. Akhirnya banyak yang LKMD. Apa LKMD itu? Apa? Lamaran kari meteng disik. Cinta itu cinta syahwati, cinta syaitoni yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini al-hubbus syar'i, cinta yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita yang didasarkan syariat Allah, itu namanya al-hubbus syar'i. Nah, cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta. Nah, cinta itu ada tandanya. Apa pertama kata Rasulullah? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta dengan suatu sering mengingatnya, sering menyambutnya. Ini adik-adik remaja ini, para santri. Wah, jatuh cinta. Disebut-sebut sebelum tidur, oh sayur. Disebut namanya. Wa idza dzukira ismuha wajilat qalbuh. Kalau disebut namanya, bergetar hatinya. Itu cinta. Nah, di remaja ada ceweknya namanya Fatimah. Ada temannya manggil, Fatimah. Kaget. Wajilat qalbu, ingat, mengenang, tergetar hatinya. Allah sallallahu Muhammad wa barakatuh Muhammad. Bergetar hatinya? Enggak bergetar. Gak cinta. Kalau nggak bergetar berarti nggak cinta. Lain loh. Coba menghadapi orang yang ada hati. Ketemu dak dikduk. Gini apa nggih, Bu? Nggih, Bu. Kalau dulu wah, lain dengan sekarang, Bu. Kalau sekarang sudah main telonong aja sekarang itu. Dulu kan enggak surat-suratan, Bu nggih. Bu. Surat-suratan dibalas. Oh, senengnya nunggu pos kapan datanya pos. Sekarang sudah WA, ada Facebook, ada SMS. Cinta. Bergetar hatinya, ingat. Nah, cinta kepada Nabi kita harus ingat, sebut nama Nabi. Tandanya cinta. Nah, ketika kita sebut nama Nabi, jangan lupa untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu yaitu orang kalau disebut namaku dia tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Nabi, perintah Allah. Dan tandanya orang cinta kepada Nabi, tanda orang tidak pelit, itu baca salawat. Dan salawat termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak, tidak terikat tata caranya. Perintahnya ada. Kapan, di mana, bagaimana teknisnya tidak diatur. Makanya salawatan sendiri monggo. Bersama-sama di masjid silahkan. Baca bentuk prosa silahkan. Bentuk syair monggo. Yang penting ada kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka monggo redaksinya, solawat nariyah, solawat munjiat, solawat badar. Yang itu ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, baca solawat cinta kepada Nabi kapan saja, setiap saat. Cuma biasanya kalau sudah bulan Rabiul Awal itu lebih intensif orang cinta Nabi, menyebut Nabi dengan momentum kelahiran Nabi. Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah biasanya itu bulan Rabiul Awal sampai dimakan bulan Maulid, bulan mulut. Karena banyak orang yang mulutan. Apakah boleh? Boleh, Pak. Kok cuma maulid Nabi? Bukan maulid Nabi saja. Setiap saat, setiap waktu kita sholawatan. Gini bang. Nah, bulan Rabiul Awal karena momentum kelahiran Nabi, kita tingkatkan, intensifkan. Lebih perbanyak kita sholawat. Sendiri bersama-sama. Di situ kemudian ada sholawatan, ada pengajian, ada sedekah. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Maulid Nabi enggak boleh, enggak ada di zaman Nabi. Esensinya ada semua ajarannya. Perintah cinta Nabi ada. Perintah bersalawat ada. Perintah berkumpul berzikir ada. Perintah pengajian ada. Perintah sedekah ada. Nah, kemasannya dinamakan dengan maulid Nabi atau mulutan, itu kemasannya saja. Gini bang. Nah, dari itu di sini untuk menjawab hal itu, coba kita baca. Faqad waqa'as su'al an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awal. Ma hukmuhu? Telah terjadi pertanyaan tentang perbuatan peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syar'i? Bagaimana hukumnya menurut syariat? Wa hal huwa mahmud atau mazmum? Apakah itu dipuji atau tercela? Wa hal yuthabu fa'iluhu aw la? Apakah orang yang mengerjakan itu dapat pahala atau tidak? Nah, di sini kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawidil Fatawi menjawab, ma hukmuhu min haitsu syar'i? Bagaimana hukumnya menurut syariat? Wa hal huwa mahmud atau mazmum? Apakah itu dipuji atau tercela? Wa hal yuthabu fa'iluhu aw la? Apakah orang yang mengerjakan itu dapat pahala atau tidak? Nah, di sini kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawidil Fatawi menjawab. Menjawab Imam Suyuti. Imam Suyuti itu ulama besar, Pak, dari Mesir, dari Usyut, yang punya karangan kitab-kitab tafsir, ulumul Quran, ada bermacam-macam karya beliau. Apa jawab Imam Suyuti? Jawab menurut pendapatku, kata Imam Suyuti. Anna asla amalil maulid, bahwa asal perbuatan peringatan maulid, alladzi huwa istima'un nas, yang itu tempat berkumpulnya manusia, wa qira'atu ma tayassara Qur'an, dan kemudian membaca sebagian dari bacaan Al-Quran, waritul akhbar al-warida fi mabda'i amrin Nabi, dan membaca riwayat-riwayat kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a fi maulidihi, dan yang terjadi ketika maulid Nabi, minal ayat, tanda-tanda keistimewaan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad. Summa yumadulahum simat, kemudian disuguhkan
Ya'kulunahu, mereka ada yang makan. Wa yansarifuna, dan kemudian mereka pulang. Min ghairi ziyadatin, dengan tanpa ada tambahan. Ala atas demikian itu, bagaimana hukumnya? Minal bid'il hasanah, termasuk bid'ah yang baik. Alati yuthabu 'alaiha, yang diberikan pahala alaiha kepada perbuatan itu, sahibuha, siapa orang yang mengerjakan. Dikata Imam Asyuti, Pak, peringatan Maulid Nabi yang isinya orang berkumpul, membaca Al-Quran, membaca sejarah Nabi, membaca sholawat Nabi, lalu kemudian di situ ada hidangan, mereka makan, setelah itu kemudian pulang. Apakah boleh? Boleh. Dan dapat pahala. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi qadrin nabi, karena itu termasuk mengagungkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharil farhi wal istibsyar bimaulidihi syarif, dan menunjukkan kesenangan dan kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dibaca dalam kitab Al-Hawil Fatawi juz 1 halaman 251. Jadi peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal yang isinya baca Al-Qur'an, sholawat, sedekah, pengajian, bukan hal yang bid'ah dolalah, bukan. Tapi itu bid'ah hasanah, yusabu 'alaiha sahibuha, yang mengerjakan tetap dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo yang suka Maulid Nabi, asalkan tadi itu niat cinta kepada Nabi. Acaranya tidak melanggar syariat isinya pengajian, sholawatan, sedekah, monggo. Kata Imam Asyuti, termasuk perbuatan yang baik yang diberi pahala orang yang mengerjakan. Kenapa? Pertama, hal itu menunjukkan senang cinta atas anugerah Allah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, anugerah yang paling agung kepada kita di antaranya yaitu adanya Nabi Muhammad. Andaikan dari Nabi Muhammad, kita tidak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika Nabi Muhammad lahir itu bergetar aras. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bergetar aras. Nabi lahir itu bergetar aras. Lalu kita senang. Tentu itu wajar dan dianjurkan. Bukti cinta Nabi. Ibu sudah punya cucu belum? Sudah? Belum? Nah, ketika anak sampean lahir cucu pertama gimana? Senang enggak? Senang enggak? Senang. Apa boleh enggak senang dengan lahirnya cucu? Boleh. Itu cucu senang. Oh, ketawa, alhamdulillah anakku lahir, selamat cucuku, masya Allah. Nah, Nabi lahir juga kita senang. Tunjukkan kesenangan itu. Dan dengan kesenangan cinta Nabi, kelahiran Nabi, diberi pahala oleh Allah. Apalagi orang yang Islam. Abu Lahab saja, pamannya Nabi, yang tidak beriman kepada Nabi, karena merasa senang dengan kelahiran Nabi, sampai memerdekakan budaknya Suhaibah,
oleh Allah setiap hari Senin diringankan siksanya. Apalagi kita yang cinta Nabi. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jadi peringatan Maulid Nabi itu esensinya, bukan namanya. Semua itu ada aturannya, tidak dilarang. Gini apa nggih? Dengan demikian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian maka bergembiralah. Bersenang-senang, merasa senang dengan anugerah Allah itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk fadl Allah yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga Nabi Muhammad itu merupakan rahmat bagi sekian alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekian alam. Ini artinya Nabi Muhammad itu jadi utusan, jadi alam itu dapat rahmat Allah. Pak, ini kadang-kadang ayat digunakan untuk ayat liberalisme. Oh, orang Islam gak usah kerang dengan orang kafir. Orang Islam gak usah ganggu orang kafir. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ini pengertian yang salah, Pak. Rahmatan lil alamin itu artinya dengan Islam, dengan Nabi Muhammad diutus, alam ini dapat rahmat Allah. Yang dahulunya itu gelap jadi terang. Yang dahulu umat itu tersesat jadi dapat petunjuk. Itu maksudnya. Bukan berarti wis gak apa-apa dengan orang Islam, dengan orang non muslim. Tidak, ada batas. Pak, ini kadang-kadang ayat digunakan untuk ayat liberalisme. Oh, orang Islam gak usah kerang dengan orang kafir. Orang Islam gak usah ganggu orang kafir. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ini pengertian yang salah, Pak. Rahmatan lil alamin itu artinya dengan Islam, dengan Nabi Muhammad diutus, alam ini dapat rahmat Allah. Yang dahulunya itu gelap jadi terang. Yang dahulu umat itu tersesat jadi dapat petunjuk. Itu maksudnya. Bukan berarti wis gak apa-apa dengan orang Islam, dengan orang non muslim. Tidak, ada batas. Orang Islam kalau masalah ibadah lakum dinukum, dengan non muslim lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau masalah muamalah iya, berdagang, bisnis monggo. Bukan rahmatan lil alamin, bukan. Kalau milih pemimpin gimana, Pak? Milih yang muslim atau yang non muslim? Muslim dan muslim? Muslim. Wajib kita memilih pemimpin yang muslim, yang adil, yang bijak. Kalau kita punya hak memilih, wajib memilih yang muslim. Kalau jenengan nggak milih yang muslim, nanti dituntut di hadapan Allah di akhirat. Karena sudah berarti menjual agamanya. Maka mari kita pilih pemimpin yang muslim. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Pilih yang Islam. Saya sudah milih yang Islam, Pak, tapi nggak jadi. Nggak dosa sampean. Karena sudah memilih yang Islam, yang muslim. Ya, maka pilih yang muslim. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, alam itu dapat rahmat. Bukan berarti nggak apa-apa walaupun non muslim. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Bukan itu ayatnya. Nggak benar. Ya.
Itulah Bapak, para ibu sekalian. Kemudian secara khusus bagaimana sebenarnya itu tentang mengingat kelahiran Nabi. Nabi Muhammad sendiri itu sudah mengingatkan terhadap kelahirannya sendiri, Pak. Sudah. Cuma caranya Nabi Muhammad itu dengan apa? Puasa. Ini hadis sahih. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, ditanya, kenapa Rasul jadi engkau puasa hari Senin? Faqalah, maka Rasulullah bersabda, fihi wulidtu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin itu aku diturunkan wahyu oleh Allah. Artinya Rasulullah itu sudah mengenang kelahirannya dengan cara berpuasa. Maka berarti kalau bulan Rabiul Awal tanggal 12 orang itu mengenang kelahiran Nabi, nggak salah. Adapun caranya boleh dengan puasa, boleh dengan sholawatan. Yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maksiat nggak boleh, Pak. Hadirlah peringatan Maulid Nabi yang akan dimeriahkan dengan orkes. Nggak boleh itu, Pak. Hancur pesanan telur. Aduh, Pak. Bukan angsal nih, Pak. Bukan Maulid Nabinya yang salah, tapi orkesnya yang salah, Pak. Gini, Bang. Atau ada yang sholawatan model orkes-orkesan juga nggak bener, Pak. Bukan sholawatannya yang salah, orkesannya itu yang tidak benar, Pak. Joget-joget. Ya, tapi dengan khusyuk, tawadhu, mahlul qiyam, menunjukkan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu tentang peringatan Maulid Nabi ini, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah menjelaskan wal hasilu, dan kesimpulannya annal istima', bahwa sungguhnya itu berkumpul li ajlil maulidin nabawi, untuk memperingati Maulid Nabi, amrun adiyun, itu perkara yang biasa. Walakinnahu, dan tetapi minal adat al-khirah, minal adat al-khiyarah as-salihat, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, allati tashtamilu ala manafi' katsira, yang mengandung beberapa manfaat-manfaat yang banyak, wa fawaid, dan beberapa faedah-faedah ta'udu 'alan nas, yang kembali kepada semua manusia. Bifadlin wafir, dengan keutamaan yang banyak. Kenapa? Li'annaha matlubatun syar'an bi afradiha, karena sungguhnya ya manfaat yang banyak itu dituntut oleh syariat dengan sendirinya. Wa anna hadil istima'at, bahwasanya itu berkumpul untuk Maulid Nabi, kumpul di masjid, kumpul di halaman, kumpul di gang, manusia berkumpul itu, ya wasilatun kubra, itu merupakan sarana yang agung lidda'wati ilallah, untuk mengajak kepada Allah. Kira-kira kalau peringatan Maulid Nabi yang banyak diadakan itu ngajak kemana, Pak? Ngajak kepada Allah atau ngajak kepada setan? Kepada Allah. Di situ ada ceramah, ada pengajian, membaca sejarah Nabi. Ad-da'wa ilallah wahya fursatun dhahabiyah, itulah kesempatan yang agung, kesempatan emas yang bagi alla tafuta, hendaknya tidak ditinggalkan, kata beliau. Bal yajibu ala du'atil ulama,
bahkan wajib bagi para dai dan para ulama ayudzakirul ummah bin nabi, untuk mengingatkan umat ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya kita mengingatkan Nabi Muhammad? Ya momentumnya kalau sudah maulid Nabi itu diantaranya ya setiap waktu, Pak, ketika pengajian ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Apalagi sampean itu lihat TV 9 ngaji terus, Pak. Begini Bang nggih. Mulai jam 5 pagi sampai nanti jam 11 malam ngaji sholawatan, alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan tambah makmur TV 9, Pak nggih. Amin ya rabbal. Nah, kita punya kesempatan dan punya kewajiban untuk mengingatkan umat ini dengan akhlaknya Nabi, wa adabihi dan sopan santun Nabi, wa ahwali dan keadaan Nabi, wa siratihi dan sejarah Nabi, wa muamalatihi dan perlakuan Nabi, wa ibadatihi dan ibadahnya Nabi. Jadi ketika maulid Nabi itu kesempatan kita ceramah tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad dengan istrinya. Subhanallah. Suami yang paling bagus itulah Nabi Muhammad. Persis bapak-bapak yang di sini. Amin ya rabbal. Ada enggak suami yang suka mukulan istrinya, Bu? Enggak ada, alhamdulillah. Cerita sejarah Nabi, bagaimana itu istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Khadijah, menghormati Nabi, sayang kepada Nabi. Siti Khadijah itu kaya, Bu, tapi nggak pernah petang-peteng dengan Nabi, menghormati Nabi, persis ibu-ibu di Kemayoran ini. Jadi ketika maulid Nabi itu kesempatan kita ceramah tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad dengan istrinya. Subhanallah. Suami yang paling bagus itulah Nabi Muhammad. Persis bapak-bapak yang di sini. Amin ya rabbal. Ada enggak suami yang suka mukulan istrinya, Bu? Enggak ada, alhamdulillah. Cerita sejarah Nabi, bagaimana itu istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Khadijah, menghormati Nabi, sayang kepada Nabi. Siti Khadijah itu kaya, Bu, tapi enggak pernah petang-peteng dengan Nabi, menghormati Nabi, persis ibu-ibu di Kemayoran ini. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ada enggak suka nyelatu dengan suami? Enggak ada, alhamdulillah. Sejarah Nabi diungkap. Nabi Muhammad ketika pulang dari masjid kemalaman, Siti Aisyah sudah tidur di kamarnya. Pintunya dikunci, ketok tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Enggak bangun Siti Aisyah, pules. Rasulullah sehari tidur di depan pintunya. Malam-malam jam 2 kaget Siti Aisyah. Mana suami saya? Siti Rasulullah. Dibuka, ternyata sedang ada tidur di depan pintu. Rasulullah kaget bangun. Maaf Aisyah, saya tadi malam ini pulang terlambat Aisyah. Kata Siti Aisyah, maaf Rasulullah, saya tadi malam enggak dengar jenengan ketok pintu Rasul. Maaf Rasul. Enggak, Aisyah saya yang salah, terlambat. Enggak, Rasul saya yang salah. Aman. Kira-kira kalau orang Kemayoran gimana kira-kira? Ketok pintu, istri enggak bangun, kira-kira gimana? Amblas wis. Lengkap semua. Itu Rasulullah itu. Kesempatan ketika maulid Nabi, cerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ayyan sahuhum wa yurshiduhum ilal khair. Dan hendaknya memberikan nasihat para duat, para ulama di peringatan maulid Nabi itu untuk menasihati mereka, masyarakat, untuk kebaikan dan kebahagiaan. Wa yuhadziruhum minal bala wal bid'ah wasyarr wal fitan, dan supaya menghindari perbuatan ya bala bencana, perbuatan yang mengada-ada,
perbuatan jelek dan fitnah. Hati-hati Pak, sekarang ini fitnah di mana-mana Pak. Ghibah di mana-mana. Hati-hati nggih. Sekarang dengan media yang begitu canggih, WhatsApp dan lain-lainnya, gampang mengirim. Yang kadang-kadang itu isinya itu fitnah, bohong, ya, ngibul orang, bully orang. Hati-hati. Kalau jangan tuh nerima kirimannya langsung dikirim. Lihat, bener enggak berita ini? Manfaat enggak berita ini? Bahaya enggak berita ini? Fikir dahulu. Jangan kemudian langsung dikirim. Karena sampai kalau ngirim berita yang tidak benar, itu sudah sampai tuh menyebarkan kebohongan. Maka hati-hati. Jangan suka main-main medsos itu, media sosial. Harus dijaga, hati-hati. Itulah masyarakat muslimin. Jadi peringatan Maulid Nabi itu, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, adalah usaha untuk menanamkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah. Biasanya orang yang enggak mau Maulid kan contohnya Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin biasanya. Ini dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Dhardi wa Tatbiq. Yaqulu berkata Ibnu Taimiyah, siapa Ibnu Taimiyah? Qad yusabu, kadang diberi pahala ba'dun nasi, sebagian manusia, ala fi'lil maulid, untuk mengerjakan peringatan maulid. Wa kadzalika, dan demikian juga suatu yuhaditsuhu, yang dikerjakan ba'dun nas, oleh sebagian manusia, imma mudahatan lin nasara, kadang-kadang untuk menandingi orang-orang Nasrani, fi miladi Isa, dalam kelahiran Nabi Isa alaihissalam, wa imma mahabbatan lin nabi, dan kadang-kadang menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ziman lahu, dan mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Wallahu qad yusibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la alal bid'ah. Dan Allah memberikan pahala kepada orang yang memperingati Maulid Nabi itu yang berdasarkan cinta dan sungguh-sungguh, dan itu bukan bid'ah. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhari wa Tatbiq, halaman 399. Maka peringatan Maulid Nabi para bapak, para ibu, sepanjang isinya cinta kepada Nabi, tidak terpaksa, tidak karena pamer, tidak karena jor-joran, dan isinya diisi dengan baca sholawat, baca zikir, pengajian, sedekah, bukan bid'ah dolalah, bukan mengada-ada. Tapi menurut Imam As-Suyuti, Ibnu Taimiyah, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki sebetulnya menegaskan itu sesuatu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para bapak, para ibu saya hormati, monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya kepada Yai. Saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya yang memproduksi kain panjang yang dipesan oleh seorang distributor. Ternyata di peredaran pasar tidak ada produknya. Tahu-tahu dimanfaatkan atau disalurkan ke satu jamaah agama tertentu sehingga dibuat untuk ritual agama tertentu. Apakah itu dibolehkan, Yai? Kalau tidak, saya akan menyampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya itu orang yang menjual kain panjang yang biasanya digunakan untuk sarana ritual agama lain. Apakah yang menjual itu berdosa? Tergantung. Kalau tahu bahwa yang membeli itu untuk perbuatan ritual agama lain, yakin bahwa itu yang membeli itu ya berdosa.
karena sudah membantu orang lain berbuat dosa. Orang yang membantu orang lain itu berbuat dosa, dia ikut berdosa. Tetapi kalau tidak tahu yang membeli itu untuk apa, siapa yang membeli kain ini, menjual kain ini, silakan. Yang membeli untuk apa? Sampai tidak tahu benar, tidak apa-apa. Sama juga begini, sampean menjual pisau. Tahu yang membeli ini akan digunakan menusuk orang. Haram. Karena tahu benar, ini membeli pisau ke saya untuk membunuh orang. Berarti sudah membantu. Tapi tidak tahu, ya saya jual pisau, orang beli pisau mungkin untuk ngiris, mungkin untuk jagal kambing. Tidak apa-apa. Itu. Jadi tergantung kepada kondisi. Kalau memang tidak tahu, kembali kepada asal, al-aslu al-adam. Yang asal itu tidak ada. Berarti itu diperbolehkan. Dari itu kalau mau jual itu, jangan ditanya, Pak mau dibuat apa Pak? Gak laku. Ya, nggak usah ditanya. Ya, jual aja secara umum untuk kepentingan umum. Mudah-mudahan untuk kepentingan kebaikan. Mudah-mudahan kita sebenarnya hamba Allah yang muttaqin dan cinta Nabi dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa ihmil ala kulli hal. Allahumma talabatana wa auladana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli najah wa ahli barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.